Pemirsa, anak-anak salah satu yang rentan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat penganiayaan. Di Agam, Sumatera Barat, anak dianiaya hingga tewas oleh ayah kandung hanya karena ngompol. Sementara di Tangerang, Banten, karena menangis seorang bocah dianiaya ayah kandung hingga tewas. Kedatangan jenazah bocah berusia 3,5 tahun, korban penganiayaan telah dinanti keluarga serta warga Jorong Gugua Tinggi, Ampek Koto, Agam, Sumatera Barat. 6 bulan lalu, sebelum tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya, korban dikenal riang dan sering bertanya berbagai hal pada warga sekitar. Namun sejak nenek yang mengasuhnya meninggal, hanya suara tangisan korban yang diketahui warga. Ibu kandung korban yang tinggal 100 meter dari rumahnya tidak diperbolehkan bertemu oleh mantan suaminya yang mengasuh korban. Ibu kandung korban berpisah dengan putrinya sejak 2 bulan melahirkan setelah bercerai dengan suaminya. Anakku sebentar sama awaknya kak. Soalnya kesalahannya sama ayah sama udah tiri. Karena main KDRT pak. Main tangan, suka main tangan. Korban tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 5 hari. Lisa, ibu kandungnya, membawa korban ke rumah sakit setelah ditelepon mantan suaminya untuk menjemput putrinya. Namun Lisa justru mendapati putrinya sudah dalam kondisi luka dan mengalami kejang. Ayah kandungnya nelfon sama suami wa. Keceknya dah tolong dah anakku kajang-kajang. Di rumah tukang urut dikubur katanya kan. Baiklah ambo kasih tuh sama suami ambo. Kiranya anakku lah mengajak-ajak tengah rumah orang tuh pak. Dan waktu aku sakit jersey, jebol mas jersey, saya anakku memang lebam-lebam mungkonya, mungko badan kaki lebam-lebam. Jadi kata dokter menduga itu kayaknya ada kekerasan. Cuman anak ibuku yang berasa pendarahan otak katanya. Ironis, korban dianiaya ayah kandung, ibu tiri dan bibinya diduga karena sering mengompol. Pipis lana dibuka salah siram. Katanya kan, pipis lana dibuka salah siram. Anak nonton di kamar atau ikut mama masak? Ikut mama masak katanya. Maksudnya tuh sajaannya dari rumah awak, nak keluarkan dua anak apa ya pak? Korban yang berusia 3,5 tahun sejak 6 bulan lalu diasuh ayah kandung dan ibu tirinya, namun dilarang bertemu ibu kandungnya yang sebenarnya mendapat hak asuh setelah bercerai. Namun ayah kandung, ibu tiri dan bibinya sering marah karena korban masih ngompol di tempat tidur. Bahkan korban dianiaya dengan benda keras. Tangisan korban serta suara minta ampun sering didengar warga sekitar saat dimarahi keluarga yang mengasuh. Korban yang berusia 3,5 tahun bahkan sering dipaksa mencuci pakaiannya sendiri. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pelaku penganiayaan, ayah kandung, ibu tiri, serta bibinya yang masih pelajar dan berusia di bawah umur. Melakukan mengamankan diduga pelaku ya, orang tuanya itu adalah bapaknya sama istrinya yang sekarang atau ibu tirinya bersama adiknya. Polisi yang melakukan penyelidikan mengamankan barang bukti dari rumah kontrakan pelaku yang diduga digunakan untuk menganiaya. Tumpul berupa paralon yang sudah kita sita juga, berupa kita pukul. Kalau memang korban ini nakal, misalkan dia mau terasa sakit pipis gitu, dipukulnya anak. Nah ini kan dia tinggal udah 6 bulan bersama satu rumah ini. Sama ibu tiri, bapak sama adiknya.
Jenazah bocah berusia 5 tahun ini dievakuasi polisi dari rumah kontrakan di Kedaung Wetan, Tangerang, Banten untuk dibawa ke rumah sakit. Rumah ini ditempati ayah korban. Korban ditemukan kakeknya dalam kondisi luka akibat senjata tajam, sementara ayah korban juga ditemukan dalam kondisi terluka. Ironis, ternyata bocah berusia 5 tahun ini dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri yang kemudian mencoba bunuh diri. Langsung ke TKP, si pintu itu tertutup. Nah, saya ketok-ketok 2 kali sampai 3 kali, nggak dibuka juga, gitu kan. Saya dobrak, pas didobrak pintu itu, pas dilihat udah bercucuran darah kan. Nah, dilihat istilahnya mantu saya itu masih ada napas, gitu kan. Pas saya dipegang anak saya itu, cucu saya udah kaku. Pembunuhan ini terungkap saat kakek korban yang mendapat kabar dari putrinya bahwa cucunya meninggal. Sang kakek mendatangi rumah kontrakan pelaku. Pintu kamar yang terkunci kemudian didobrak. Warga yang ikut mendobrak mendapati bocah berusia 5 tahun tewas dengan sejumlah luka, sementara ayah kandungnya dalam kondisi kritis. Beberapa jam sebelum terjadi pembunuhan, pelaku mendatangi rumah mertuanya menjemput korban untuk dibawa ke kontrakan. Sementara ibu korban sedang berada di luar kota. Karena anak saya itu, si cucunya itu istilahnya video call sama mamanya, gitu kan. Mama lagi di jalan, Aca, tar dulu bentar ya. Mama lama amat, katanya gitu. Iya bentar nih, Mama lagi nyari mainan buat Aca. Ya, kata gitu. Mungkin dia tuh karena ngelihat anak, kasihan kali ya, mungkin nih ngebel si mantan suami. Si Aca nangis, kata di sana coba gitu. Kan kalau sama papanya kan dia tuh anteng gitu. Pelaku dikenal bersikap baik oleh warga sekitar. Warga juga mengetahui pelaku dan ibu korban sedang dalam proses perceraian. Keluarga kurang paham itu, orangnya tertutup sih. Ya orangnya ramah sih, kalau lewat ya nyapa, tapi tertutup, nggak pernah nongkrong. Udah masuk, udah nggak keluar lagi. Dari hasil penyelidikan polisi, pembunuhan berlatar masalah rumah tangga dan tangisan korban yang mencari ibunya. Handphone yang kita buka, handphone si Ardiansa, dia sempat sekitar jam 20.00 kurang lebih, dia video call dengan istrinya, anaknya nangis-nangis. Di video call dia mengatakan sama istrinya suruh datang ke kontrakan, jemput si Aca karena nangis terus. Ya, nangis terus. Ya mungkin dugaan kita, karena anaknya ini nangis terus sementara istrinya disuruh datang nggak mau datang, ya mungkin di situ dia marah. Keluarga tak menyangka pelaku tega membunuh anak kandungnya yang selama ini disayang. Kalian berdua, orang tua cuma hanya sebatas orang tua gitu kan, kita posisi ada di tengah gitu. Ya kalau memang istilahnya itu yang diharuskan seperti itu, ya terserah. Akhirnya tuh kedua belah pihak akhirnya menyetujui. Terpaksa saya panggil Pak Amil, RT, saksi lah gitu kan. Jadilah di situ perceraian. Jadi cuman ya belum melewati istilahnya pengadilan ya gitu. Menurut psikolog Irma Gustiana, anak-anak sering menjadi korban kekerasan akibat konflik dalam rumah tangga. Pelakunya seringkali justru orang tuanya sendiri. Kondisi anak-anak yang dianggap mengganggu saat dalam lingkaran orang bermasalah kemudian menjadi sasaran amarah. Jadi mungkin indikasinya dia memang memiliki masalah kejiwaan gitu. Jadi mungkin awalnya entah karena perselingkuhan, entah karena faktor ekonomi ya. Terus kemudian biasanya seseorang ini memang memiliki masalah kejiwaan sehingga membuat dia menjadi kacau dalam berpikir, tidak mampu menyelesaikan masalah secara rasional, logikanya tidak jalan, putus asa, akibatnya ya anak yang akan menjadi korban. Jadi seperti itu.